Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat, dan para pendai dan da'iyah dimanapun anda berada. Hadirin, Islam adalah agama dakwah yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dakwah yang diembannya adalah perintah dan syariat dari Allah yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Dakwah Nabi Muhammad merupakan dakwah yang paling sukses sepanjang sejarah kehidupan dunia. Perjuangan yang dilakukannya telah mencapai puncak keberhasilan yang sangat luar biasa. Dengan bukti telah berubahnya tatanan masyarakat Arab yang sebelumnya dikenal jahiliyah menjadi masyarakat yang berkeadaban berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Namun sangat disayangkan hadirin, di zaman sekarang ini banyak di antara kita lupa akan perjuangan dakwah Rasulullah yang penuh rintangan demi mencari kebenaran. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, dengan dibuktikan adanya beragam peristiwa yang melenceng dari syariat Islam, banyak sekali masyarakat tidak berkeadaban berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, kurangnya meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Bahkan semua perkataan dan perbuatan yang diperbuatnya dianggap benar tanpa mengetahui syariat Islam yang telah dianjurkan. Oleh karena itu hadirin, kita para pemuda generasi penerus bangsa hadir berperan demi melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah di era zaman sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan syarahan dengan judul Peran Pemuda dalam melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah di era zaman sekarang. Sebagai landasannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin sebangsa dan seagama, dalam kajian ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya tarabi dalam bentuk amar, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dengan umatnya untuk menegakkan dakwah. Ada 3 dakwah yang Allah perintahkan melalui ayat ini. Yang pertama, dakwah bil hikmah, yaitu harus didasari dengan kebijaksanaan yang terlahir dari kesopanan dan kesantunan untuk menjaga hati dan jalan pikiran dan menerima kebenaran. Yang kedua, dakwah wal mau'izatil hasanah, yaitu menekankan pendekatan menggunakan edukasi dan komunikasi yang ramah, santun, serta penuh dengan kelembutan dan dengan perkataan yang menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Dan yang ketiga, dakwah mujadalah, dalam artian kita harus berorientasi kepada kebenaran, bukan menunjukkan kehebatan, apalagi hanya sebatas ketenaran. Hadirin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan ketiga pendekatan tersebut dalam berdakwah kepada masyarakat tanpa paksaan, tanpa tekanan maupun konflik. Inilah hadirin sebagai pedoman yang harus kita pahami dan kita amalkan sebagai tuntunan dan tantangan zaman. Apalagi di era digital sekarang ini, jujur kita akui, konten di media sosial masih didominasi oleh nuansa yang saling membenci, saling menfitnah di sana sini, bahkan sebagai lapak untuk berjual diri. Na'udzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu hadirin, kita para pemuda generasi penerus bangsa hadir berperan demi melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah zaman sekarang ini. Kita bisa membuktikan bahwa kita termasuk kalangan orang-orang yang cinta akan nabinya. Sepatutnya kita harus meneladani perjuangan dakwah Rasulullah dengan mengamalkan dan memberikan contoh perilaku yang baik sesuai perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesimpulannya adalah dakwah harus terus mengalir bagaikan air dari dataran tinggi ke dataran rendah untuk menyirami keringnya peradaban manusia. Dakwah pun harus mampu beradaptasi sesuai dengan kemajuan zaman teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi pemuda, generasi penerus bangsa harus selalu menghadirkan dakwah yang menggugah dan ramah, yang menginspirasi, bukan yang menghakimi, yang mengajak, bukan yang mengejek, yang menunjukkan Islam yang humanis, bukan Islam teroris, Islam rahmatan lil alamin. Ingatlah hadirin, the 100 ranking of the most influential person in history. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah menetapkan dan menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh ranking pertama yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Sudah sepatutnya kita para pemuda generasi penerus bangsa harus selalu aktif dalam melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah di zaman sekarang ini. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Ilal liqa ikhwani fillah, alqaina birahmah wa farakna bisalam. Kita berjumpa dengan rahmah dan berpisah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.